Atau mungkin Mbak Dewi Kanti kalau mau menambahkan. Ya, iya, makasih Mbak Ida. Baik. Saya terima kasih diingatkan lagi sama Mbak Gunarti ya tadi bahwa memang ketika kita menghadapi tantangan zaman juga tidak mudah, tetapi saya kira ruang-ruang pengalaman, berbagi pengalaman seperti ini menjadi penting. Tadi disampaikan Mbak Gun, mungkin komunitas di Sikep memilih untuk berstrategi dalam komunitasnya itu tanpa organisasi. Tetapi dengan sharing ini kita bisa berbagi penguatan, karena saya yakin kalau gerakan perempuan itu kan sebuah gerakan yang pada prinsipnya, spiritnya ada berkolaborasi ya. Tidak ada penguasaan atau dominasi. Jadi kita membuka ruang-ruang berbagi pengalaman ini untuk lebih saling menguatkan dan membawa inspirasi. Saya kira apa yang tadi disampaikan Mbak Gunarti terkait pendidikan tutur lisan itu masih efektif di tempat Mbak Gun. Ini mengingatkan saya pada beberapa pengalaman lain juga terkait proses transformasi nilai itu tidak mesti pada jalan-jalan yang sangat formal gitu. Bahkan mungkin ini gerakan perempuan juga ditantang untuk berkreativitas, memberikan pola-pola baru, bahkan mungkin dengan pendidikan-pendidikan yang cukup dalam atau pendidikan informal dengan gerakan budaya yang menjadi kekuatan sebetulnya ya di dalam komunitas masing-masing, karena kita tahu pendidikan juga tidak hanya sekedar formal, tetapi semuanya saling melengkapi. Pendidikan formal dan informal itu menjadi sebuah penguat dan cara yang bisa dipilih sesuai dengan situasi di tempat masing-masing. Jadi tadi pengalaman Mbak Gunarti terkait pola tutur yang masih efektif disampaikan karena memang derasnya teknologi budaya dari luar itu juga butuh filterisasi. Nah, filterisasi ini kadang-kadang tidak bisa melulu secara sistemik, tetapi dengan benteng budaya itu juga menjadi perlu ya. Jadi membangun ruang-ruang spirit yang meneguhkan tidak sekedar formalitas dan gerakan-gerakan budaya yang menggugah, membangkitkan kesadaran itu menjadi penting. Kadang kita mungkin bisa hanya berpikir bahwa formalitas-formalitas itu menjadi ruang strategis, tetapi cara pandang itu bisa dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman yang lain sehingga kita bisa saling menguatkan lah ya. Jadi ternyata praktek yang dilakukan di Sedulur Sikep pun sampai saat ini bisa menunjukkan eksistensinya sebagai pewaris ajaran leluhur yang saya kira kalau negara sudah punya perspektif yang berimbang terhadap pemenuhan dan perlindungan warga negara, ini juga menjadi pola dan praktek baik yang perlu didukung juga gitu ya. Jadi saya tahu bahwa Mbak Gun juga mendorong berdirinya sekolah-sekolah komunitas yang justru lewat gerakan-gerakan ini eksistensi juga bisa lebih bermakna juga, bisa dimaknai gitu ya. Jadi kita dorong pendidikan-pendidikan informal ataupun formal yang sejatinya juga menguatkan eksistensi
para penghayat itu sendiri. Dan kita memang tidak boleh lengah dan menyerah untuk mundur gitu ya. Karena tidak ada waktu untuk mundur buat kita. Kita akan berjalan teguh dan justru menapakkan kekuatan kita ke bumi. Bumi yang kita pijak dan langit yang kita junjunglah yang mendasari kekuatan karakter kita sebagai para penganut ajaran leluhur Nusantara. Yang kehadiran kita itu sebetulnya bukan ancaman buat siapapun. Apalagi dengan cara-cara yang sangat feminin, sangat damai begitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa cara-cara yang diwariskan oleh leluhur kita dalam membangun sebuah kesadaran itu bukan cara-cara yang ingin mendominasi atau menguasai pada yang berbeda atau menyalahkan pada yang berbeda, tetapi tuntunan ajaran para leluhur kita membuka ruang kolaborasi bagi siapapun bahkan yang berbeda. Tidak ingin dijajah dan tidak ingin menjajah. Jadi itulah yang menjadi prinsip kita. Kesadaran menghormati yang lian, yang berbeda, itu menjadi spirit yang pastinya menjadi modal kita selama ini dalam berteguh dalam ajaran leluhur kita sendiri. Itu Mbak Ida, terima kasih semuanya pada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan menguatkan perjuangan kita meskipun lewat diskusi daring ini ya, tapi dengan konsolidasi kita yang rutin dilakukan ini menjadi sebuah magnet yang terus menghubungkan kita satu sama lain, berbagi kekuatan, berbagi pengalaman, agar kita tidak merasa sendiri dan letih gitu. Ketika kita berbagi energi, maka kita akan merasakan keletihan itu sebetulnya tidak ada dan tidak perlu ada gitu. Terima kasih. Salam Nusantara, Rahayu.